Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 3 tema 7. Di subtema 2, Perkembangan Teknologi Produksi Sandang. Di pembelajaran 3 kali ini kita akan belajar kain adat Indonesia. Ini ada di halaman 85 sampai dengan 87. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga ke teman-teman lainnya dan ke sosial media adik-adik. Nah, untuk yang udah subscribe, makasih banyak ya. Tujuan pembelajaran kita untuk kali ini, yang pertama yaitu dengan membaca teks, adik-adik dapat menemukan jenis-jenis kain adat yang dihasilkan teknologi produksi sandang dengan tepat. Yang kedua, dengan mencermati teks, adik-adik dapat menuliskan pokok-pokok informasi mengenai teknologi produksi sandang dengan memperhatikan penggunaan kaidah EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia dengan tepat. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Ayo kita mulai adik-adik. Ini ada di halaman 85 ya. Dayu suka menari. Ia menggunakan kain adat saat menari daerah. Kain adat saat ini sangat disukai banyak orang. Apa yang kamu ketahui tentang kain adat? Nah, adik-adik tahu nggak maksudnya kain adat? Jadi kain adat itu nanti akan dijelaskan di bacaan teks ya. Jadi kita baca teks dulu. Yuk bacalah teks berikut seperti pembaca berita. Nih Karina contohkan ya. Kain adat Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Salah satu sebabnya karena wilayah Indonesia sangat luas. Setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya sendiri. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Setiap daerah memiliki kain adat. Kain songket dikenal sebagai kain adat orang Melayu. Kain sasirangan dikenal sebagai kain adat suku Banjar di Kalimantan. Orang-orang di Jawa memiliki batik dan lurik. Kain tenun dikenal sebagai kain adat dari Nusa Tenggara. Kain adat Indonesia sangat istimewa. Kain adat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kain juga berasal dari bahan alam. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun tangan. Kain adat memiliki banyak fungsi. Kain adat dapat digunakan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Kain adat biasanya dipakai saat upacara adat. Kain adat juga banyak digunakan sebagai baju tarian daerah. Kain adat sering digunakan dalam upacara perkawinan. Di beberapa daerah, kain adat juga digunakan saat ada keluarga yang meninggal. Kain adat yang paling dikenal adalah batik. Batik ditemukan hampir di semua daerah. Setiap daerah memiliki batik dengan ciri yang berbeda. Batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Sebagai rasa syukur akan kekayaan pakaian adat, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Nah, seperti itu adik-adik ya. Jadi bacanya seperti kita sedang menyiarkan berita atau pembaca berita begitu. Ya, nanti adik-adik coba kembali mengikuti gaya Karina atau dengan gaya adik-adik sendiri. Atau adik-adik bisa nonton TV dulu, lihat berita, adik-adik suka sama pembaca berita yang mana, ditiruin aja ya. Yuk kita lihat yuk di sini tugas kita mau ngapain. Kamu telah membaca teks kain adat Indonesia. Ya, lengkapi tabel berikut dengan nama-nama kain yang kamu ketahui. Wah, ada nih adik-adik, kita diminta untuk menyebutkan ya. Sebetulnya ada beberapa yang sudah disebutkan di sini ya adik-adik. Seperti contohnya ini nih di atas. Nih ada kain sasirangan ya, dari adat suku Banjar di Kalimantan. Tapi kita mau menyebutkan yang agak berbeda dari yang ada di teks bacaan ya. Yuk kita lihat contoh dari Kak Rina. Yang pertama ada kain songket ya, ini dari daerah asalnya adalah Melayu. Kemudian ada kain tapis, ini dari Lampung. Lalu ada kain ulos dari Sumatera Utara. Kemudian ada kain lurik dari Jawa dan kain gringsing. Gringsing ya adik-adik dari Bali. Ya, sudah ada 5 ya di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian berikutnya, pelajari kembali teks kain adat Indonesia. Amati kalimat pertama dari setiap paragraf.
Tulis informasi yang kamu dapatkan dari setiap kalimat pertama. Nah, ingat ya adik-adik, kalimat utama dalam suatu bacaan adalah kalimat pertama di setiap paragraf. Yuk kita lihat. Paragraf pertama ini ada di bawah judul ya. Nah, kita mau masukkan ke sini. Jadi, yang pertama, paragraf pertama, ini Kak Rina garis bawahi dulu, yaitu mulai dari Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Ya. Nah, ini mau Kak Rina tuliskan di sini. Ya, di copy aja ya adik-adik ya, biar cepat. Nah, nih ya. Sampai titik. Ini paragraf ke-1. Kemudian paragraf kedua yang ini ya. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Kita masukkan di paragraf kedua. Kemudian paragraf ketiganya ini yang ini ya. Kain adat Indonesia sangat istimewa. Nah, ini kalimat pertamanya atau kalimat utama dari paragraf 3. Berikutnya paragraf keempat. Kain adat memiliki banyak fungsi. Ini paragraf 4. Lalu paragraf 5. Kain adat yang paling dikenal adalah batik. Ya. Nah, ini adik-adik ya, paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5 di kalimat utamanya ada di kalimat pertama di setiap paragraf. Ya, sudah dituliskan. Kita lihat apakah ada tugas lain. Nah, sudah selesai adik-adik pembelajaran bahasa Indonesia kita untuk pembelajaran 3 kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir adik-adik. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan Kak Rina ataupun materi yang diberikan. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!